dari dulu penontonnya paling suka sama yang ini, materi-materi politik. Masalahnya gue tuh punya materi politik cuma satu, Om. Itu juga tebak-tebakan. Ada yang mau denger gak sebetulnya? Suka. Nih, permainan apa yang disukain Pak Jokowi? Permainan apa ya? Tahu nggak? Nyerah ya, tuh? catur. Soalnya Pak Jokowi kalau main catur pasti selalu menang, menterinya banyak. Ada malu Pak Erick Thohir, menterinya banyak. Gue suka nonton acara-acara pertandingan catur gitu. Ada tuh yang gue suka tuh Mata Najwa. Soalnya banyak yang kena sekak di sana ya. Tapi yang gue perhatiin ya, ini nih sekarang tuh brandingnya Somasi itu udah terlalu berat banget gitu. Branding Somasi itu ya penonton udah dibiasain sama materi-materi tepi jurang. Yang akhirnya mau kita selucu apapun kalau nggak ada tepi jurang, komen netizen sama, mana tepi jurangnya? Dipikir kita pendaki kali ya? Nggak semua komik takut ketinggian gitu loh maksud gua. Minta tepi jurang, akhirnya komik-komik yang kayak gue ini yang nggak punya materi-materi politik tertekan, Om. Jujur nih, selama ini gue tuh bikin materi tentang relationship. Di otak gue cuma perempuan. Gara-gara branding Somasi harus tepi jurang, pas ditawarin di sini, yang tadinya di otak gue perempuan, peremnya hilang. Yang tadinya gue nggak peduli ada orang lempar baju cemberut, jadi peduli gue. Kok cemberut ya? Kan konsepnya bagi-bagi hadiah, kok nggak happy gitu. Ini gue aja kalau ngelakuin hal yang gue happy, gue ceria gitu loh. Gue cemberut kalau misalkan gue lagi nyantai tiba-tiba nyokap gue nyuruh beli galon. Nah cemberut tuh gue. Ya masa dia kayak begitu cemberut gara-gara disuruh emak juga. Emak gue maksudnya. Aduh. Tapi gara-gara ini branding Somasi yang harus tepi jurang ini ya. Gue tuh 2 hari ini kan gue di calling tuh 2 hari yang lalu ya. 2 hari ini nih gue ngelakuin sesuatu harus tepi jurang sekarang. Kemarin gue baru kondangan, lagi makan rendang, rendangnya alot langsung nyeletuk bang. Ya alot banget kayak persidangan Sambalado. Hampir kesebut bonya. Iya gue dari Indomaret naik mobil, tiba-tiba tukang parkir nyuruh mundur, emosi bang. Tiba-tiba nyuruh mundur, emang gue ketua PSSI, kata gue gitu. Ya akhirnya gue maju aja kan nggak mau mundur. Guanya nggak mau mundur. Ya Allah gitu ya. Itu rasanya ya. Karena gini gara-gara Somasi ini penonton Somasi ini gue lihat tuh udah kayak penonton MLI sekarang. Di komentarnya minta banget komik itu tepi jurang, materi-materi dark. Akhirnya sekarang banyak komik-komik baru bikin materi dark. Masalahnya mereka itu buat gaya-gayaan doang gitu, nggak resah. Akhirnya empatinya hilang. Gue pernah ngeliat di open mic ada komik baru. Kemarin itu abis ada pesawat jatuh, dia bikin materi langsung ada loh. Katanya gini, kemarin ada pesawat jatuh ya, terus pilotnya bilang belum 5 menit tuh. Goblok ya. Punchline layar 1 nyinggungnya layar 10 gitu. Goblok banget ya. Maksud gue gini, orang-orang kayak gini nih biar apa sih? Biar ngikutin jejak Coki gitu. Yang lo bilang paman Coki itu, hah? Maksud gue gini, kita tuh beda sama Coki ya kan. Coki itu udah punya power, banyak duit. Dia kalau ada masalah sama orang di Somasi banyak duit, bisa backing lawyer. Nah kita kan kroco-kroco nih. Komik-komik merintis, nggak usah ikut-ikutan gitu loh. Gue kalau ada yang Somasi gue nggak ada backing lawyer, nggak ada duit gue. Gue ada teman di bidang hukum tapi baru semester 2. Apa yang bisa gue andelin dari teman gue yang ke kampus masih bangga pakai alma mater tuh bagian. Anak hukum aja masih ngelanggar hukum, dia mabok-mabokan gitu. Coki bisa berani bahas agama. Ya karena backingnya Habib Jafar. Habib loh, keturunan Nabi. Gua paling Ustadz Agus Salim, kenal gak lo? Ustadz dekat rumah gue bang, kerjanya rukiah menjual madu. Ya kalau ada job ceramah itu masih pakai motor sendiri dah. Mio 2006 trondol. Di speedometernya ada stiker Bismillah. Gantungan kuncinya buntut sapi yang panjang bang. Yang kalau di kantong gue tuh. Itu nggak bisa gitu. Ada gara-gara dark komedi ini ya. Yang gue perhatiin tuh banyak komik itu kalau ngeliat orang-orang difabel, itu tuh bukannya respect malah, wih materi bagus nih gitu. Gue tuh ya bang, gue tuh punya temen ya, nih maaf nih temen gue nih, dia tangannya buntung dua-duanya. Selama gue stand up nggak pernah gue jadiin materi. Walaupun dia tuh jadiin gue materi pasti kocak gitu, tapi gue nggak mau. Gue nggak pernah tuh lagi open mic tiba-tiba gue punya ya temen tangannya buntung,
Walaupun dia buntung, dia arogan. Masa gue ajak terus dia malah ngikut. Itu nggak pernah. Itu contoh. Contoh. Iya, karena gue kasihan sama temen gue, dia kalau nongkrong pulang paling terakhir. Soalnya nggak tahu waktu, nggak pernah pakai jam. Ya masa taruh di sini emang lagi jogging. Itu contoh, itu contoh. Karena temen gue tuh salut gue. Di tongkrongan tuh dia walaupun berkekurangan, dia tuh satu-satunya orang yang kalau ngerokok lepas tangan. Itu contoh ya barusan. Contoh. Sekarang gue tuh pokoknya sekarang fokus gue tuh pengen cari istri lah gitu. Gue tuh nggak mau lagi yang kayak temen gue tuh udah pada married semua. Gue tuh pengen kayak mereka gitu. Teman gue tuh udah pada married dari umur 25. Gara-gara mereka gue yang umur 30 belum married jadi kelihatan aneh ya kan. Maksud gue pukul rata lah 30 nikah gitu. 25 kenapa sih? Gue tanya kan sama dia, kenapa lu nikah ini umur 25? Ya biar gue nikah muda tuh biar nanti gue punya anak gue gede umurnya nggak jauh. Jadi bisa dianggap teman sama anak. Maksud gue bego banget ya mau dianggap teman sama anak. Emang dia mau gitu lagi nonton TV gitu. Tiba-tiba anaknya nyeletuk ceban pertama Amer lah katanya. Mau lo dianggap teman gitu? Lo lagi duduk di teras tiba-tiba dia bawa cewek, kamar kosong nggak Bray? Katanya. Mau lo dianggap teman lo? Goblok lo kan? Sekarang tuh yang terakhir nih ya. Sekarang tuh banyak netizen yang protes sama komik-komik yang bahas-bahas agama, apalagi bahas-bahas Islam. Katanya kayak nggak ada materi lain sih bahas-bahas Islam. Nih gue kasih tahu ya. Kenapa komik itu bahas Islam? Nih, komik itu bikin materi dari keresahan. Keresahan itu timbul dari kegiatan yang kita lakuin. Kenapa komik suka bahas Islam? Karena kegiatan di Islam banyak. Kita sholat 5 waktu random padat bro. Belum include ngaji itu. Sedekah dulu ya kan. Yang diajarin Ustadz Yusuf Mansur waktu itu kan. Ya kan lu pikir Ustadz Yusuf Mansur nyuruh kita sedekah untuk apa? Ngerampok. Nggak bercanda. Nggak dong bercanda itu. Nggak lah itu mah bener bohong. Ada ustadz di dekat rumah gua namanya sama astaga ya Allah yang itu ngapain sih keluar. Ini terakhir ya. Nih gue tuh kenapa di Islam tuh banyak kegiatan yang kita bikin resah itu nih. Contoh deh, gue tuh niatnya ya setiap gue sholat di masjid, niat gue dari rumah jujur, gue pengen sholat. Pengen gue tuh ibadah yang benar-benar gitu, khusyuk gitu. Tapi entah kenapa karena jiwa kita ini jiwa komik ya, otak kita ini udah tuh jahil gitu. Jadi gue kalau lagi sholat rame-rame di masjid gitu berjamaah itu, wah banyak materi bagus gitu. Contoh deh, gue ngeliat ada imam baca surat kepanjangan aja nyeletuk gue. Pengen pamer skill gitu. Sekian gue terima kasih.